Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saida Afifa dengan NIM 2033070054 dari kelas TI 4B. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya yaitu Saya Revian Anggi Vinditia Arfarani dengan NIM 2033070030 dari kelas 4B. di sini kami akan mempresentasikan tentang klasifikasi pada pencegahan penyakit kardiovaskular atau yang disebut dengan penyakit gagal jantung. Baik, langsung saja kami masuk pada materi yang pertama yaitu tentang klasifikasi. Klasifikasi adalah suatu proses untuk mengelompokkan sejumlah data ke dalam kelas-kelas tertentu yang sudah diberikan berdasarkan keamanan sifat dan pola yang terdapat dalam data-data tersebut. Yang kedua, eksplorasi data analisis atau yang disebut dengan EDA. EDA ini disebut dengan untuk menganalisis data yang merupakan proses pengolahan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk solusi suatu masalah. Untuk dataset sendiri yang kita ambil itu kardiovaskular ini merupakan kematian nomor satu secara global yang mengambil sekitar 17,9 juta jiwa setiap tahunnya, yang menyumbang 31% dari semua kematian di seluruh dunia. Gagal jantung merupakan kejadian umum yang disebabkan oleh penyakit kardiovaskular, dan dalam kumpulan data ini terdapat 12 fitur yang digunakan untuk memprediksi kematian akibat gagal jantung. Orang dengan penyakit kardiovaskular atau yang berada dalam resiko kardiovaskular tinggi itu karena adanya satu atau lebih faktor resiko seperti hipertensi, diabetes, hiperlipidemia, atau penyakit yang sudah ada yang memerlukan deteksi dan manajemen dini di mana model pembelajaran mesin dapat sangat membantu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Revian Anggi. Pada waktu yang tepat saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi dan pengumpulan data. Dalam melakukan pengumpulan data, kami menggunakan internet searching atau yang sering disebut dengan pengumpulan data dengan bantuan teknologi yang berupa alat atau mesin pencari di internet, di mana segala informasi yang kita butuhkan akan terpenuhi. Internet searching sangat memudahkan dalam rangka membantu menemukan suatu file atau data di mana kecepatan, kelengkapan, dan ketersediaan data yang dibutuhkan akan tersedia, maupun dari berbagai tahun. Dalam pencarian suatu data di internet bisa dilakukan dengan cara searching, browsing, surfing, ataupun downloading. Selanjutnya, data yang kami peroleh berupa kumpulan data pencatatan klinis gagal jantung yang berjumlah 300 record data. Berikut ini merupakan tabel dari data tersebut. Dari tabel tersebut terdapat kolom X yang berarti usia pasien dalam tahun. Selanjutnya anemia, yaitu penurunan sel darah merah atau hemoglobin. Kemudian high blood pressure, jika pasien menderita hipertensi. Selanjutnya kreatinin fosfokinase yang berarti tingkat enzim CPK dalam darah. Selanjutnya diabetes, yang berarti jika pasien menderita diabetes. Kemudian ejection fraction, yang berarti presentasi darah yang meninggalkan jantung pada setiap kontraksi. Kemudian seks, yang berarti wanita atau pria. Selanjutnya platelets, yang berarti trombosit dalam darah. Serum kreatinin berarti tingkat kreatinin dalam darah. Serum sodium merupakan tingkat natrium dalam darah. Smoking jika pasien merokok. Time merupakan periode tindak lanjut yang satuannya dalam hari. Kemudian date event jika pasien meninggal selama masa tindak lanjut. Baik, selanjutnya kami akan mempraktekkan tentang proses data yang kita ambil. Yang pertama yaitu kita akan melakukan analisis data dengan menggunakan EDA. Pertama kita harus mengimport terlebih dahulu library yang dibutuhkan, yaitu seperti NumPy, Pandas, Skippy, Matplotlib, Seaborn, Skitlearn, dan kategori encoders. Selanjutnya kita akan
meload dan preview data dengan standar library Python yang digunakan untuk menyimpan dan membaca data dari sebuah file. Selanjutnya, kita akan menampilkan 5 baris data teratas dari data yang telah ditambahkan, yaitu saya menggunakan data pencatatan klinis gagal jantung dan akan menghasilkan output atau keluaran seperti berikut ini. Kita hanya menampilkan 5 baris data teratas. Selanjutnya, kita akan menemukan dimensi sebuah susunan baris dan kolom pada file CSV di atas dengan menggunakan user dataset. Selanjutnya, kita akan mencari elemen unik dari sebuah susunan dataset tersebut dengan perintah seperti berikut ini dan dengan variabel X, yaitu umur. Selanjutnya, kita akan melakukan cek data tipe data, yaitu digunakan untuk menampilkan informasi detail tentang data frame seperti jumlah baris data, nama kolom beserta jumlah data dan tipe datanya dengan menggunakan perintah user data info. Sini telah diketahui bahwa kolom X memiliki tipe data float, kemudian anemia memiliki data integer, dan kreatin fosfokinase, diabetes, ejection fraction, high blood pressure juga memiliki tipe data integer. Kemudian platelets dan serum kreatinin memiliki data float. Selanjutnya, serum sodium, sex, smoking, time, dan date event memiliki data integer. Kemudian kita akan menjelaskan proses data dari klasifikasi. Baik, untuk praktikum atau langkah pertama yaitu kita import library yang dibutuhkan untuk dataset yang kita gunakan. Di sini kami menggunakan library NumPy yang digunakan atau yang berfungsi untuk matematis. Yang kedua, import Matplotlib yang digunakan untuk menggambarkan grafik atau visualisasi. Yang ketiga yaitu import Pandas yang dimana berfungsi membantu proses analisis data. Langkah yang kedua yaitu memuat dataset dengan X merupakan variabel dan Y merupakan label. Jadi X itu merupakan variabel dan Y itu merupakan labelnya. Di sini kami membaca dataset yang kami gunakan, put nama dataset yang kami gunakan, tentang gagal jantung yang dimana file ini merupakan data dengan file CSV. Dan di sini kita mengambil kolom yang kedua dan ketiga, yang mana seperti kayak kita bisa mengganti kolom ini. Dan titik 2 ini merupakan untuk mengambil semua data. Kemudian yang selanjutnya ini yang Y kita mengambil untuk kolom yang terakhir. Dan values ini gimana digunakan untuk mengambil nilainya, nilai yang kita gunakan. Dan ilog ini merupakan untuk melakukan pemilihan berdasarkan posisi. Jadi kita memilih posisi yang kita pilih. Ini dapat kita ganti sesuai yang kita butuhkan. Terus selanjutnya kita adalah print X atau melihat data dan mencatat output keluaran data X. Kita memprint data X atau yang mana X tadi itu variabel. Selanjutnya kita print Y-nya. Setelah kita print X, selanjutnya kita print Y. Dan ini hasilnya. Selanjutnya yaitu kita melakukan pengujian pada data, yang mana kita menggunakan import trend test split. Nah, import test split ini berfungsi untuk membagi-bagi data. Kita data itu terbagi menjadi X-trend, X-text, Y-trend, Y-test.
Nah, untuk size-nya kita itu menggunakan 0,2 yang mana data tesnya itu hanya berjumlah 1/4 dari jumlah data yang asli. Kemudian kita mencetak data extract dan mencetak output keluaran data source yang digunakan. Kita mengambil data extract-nya. Berikut hasilnya. Yang selanjutnya yaitu kita menampilkan X-test-nya. Di sini kan tadi udah extend, selanjutnya adalah X-test-nya. Ikut hasil dari X-test-nya. Nah, untuk yang langkah selanjutnya membuat scalar dengan menggunakan library skitline yaitu standard scalar. Jadi kita mengimport standard scalar-nya yang mana kita membuat variabel extend sama X-text-nya. Variabel Y tidak diskalakan karena Y merupakan label. Karena pada penjelasan di atas tadi, Y merupakan label dan X merupakan variabel. Nah, ini kita mengapa menggunakan standar skala ini? Karena bertujuan untuk membuat skala karena interval keduanya terlalu jauh. Nah, selanjutnya setelah itu setelah kita membuat variabelnya, kita mencetak X-text-nya untuk melihat data yang kita ambil. Seperti ini, kita menggunakan perintah ini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Revian Anggi. Kepada waktu dan tempat saya persilakan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Tadi sudah disampaikan bahwa kita akan mengecek test dan mencetak output atau keluaran dari target yang akan dilatih, yang akan menghasilkan output seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengecek Y-train dan mencetak outputnya data sort yang akan dilatih dengan perintah print Y-train, yang akan menghasilkan output berikut ini. Selanjutnya, kita akan memanggil naive Bayes dan juga memanggil data scalar. Yang di sini kita akan mengimport Gaussian B. Mengapa kita menggunakan Gaussian NB ini? Karena data yang kita pakai berbentuk numerik. Selanjutnya kita akan menggenerate atau menghasilkan data yang dilatih. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan prediksi hasil dari data X-test dan kemudian kita akan mengevaluasi dan memvalidasi hasil. Di sini kita akan mengimport confusion matrix. Kita akan mendefinisikan variabel com sebagai confusion matrix-nya dan juga mencari perbandingan antara Y-test dengan Y-prediksi. Dan kita akan mencetak hasil pengeluarannya. Dan dihasilkan output atau keluarannya sebagai berikut ini. Selanjutnya kita akan melakukan persebaran data training dengan menampilkan gambar grafik dan di sini kita juga mengimport listed color map yang akan dapat mengeluarkan color atau warna. Selanjutnya di sini kita mencari X1 dan X2 dengan nilai minimal dan nilai maksimalnya. Selanjutnya kontur yang digunakan yaitu menggunakan warna pink dan purple. Kemudian kita di sini menampilkan plot dengan judul nama klasifikasi data tren gagal jantung. Selanjutnya PLTX label ini digunakan untuk menampilkan plot dengan nama sumbu X adalah umur. Kemudian PLT labelnya yaitu
menampilkan plot dengan nama sumbu Y yang dengan judul tekanan darah tinggi. Selanjutnya kita akan memberi gaya seperti warna dan mencocokkannya dengan dataset yang telah ditambahkan dengan perintah PLT Legend. Selanjutnya PLT Show ini digunakan untuk menampilkan data visualisasi. Dan berikut ini merupakan hasil dari output visualisasi persebaran data training yang telah dibuat. Kemudian berikut ini merupakan persebaran data testing. Yang pertama sama kita akan menampilkan gambar grafik dengan mengimport listed color map. Selanjutnya kita juga mencari X1 dan X2 dengan nilai minimal dan maksimalnya. Dan di sini kita juga masih menggunakan kontur yang digunakan untuk warna pink dan purple. Dan kemudian kita juga memberikan judul dengan nama klasifikasi data tes gagal jantung. Selanjutnya kita juga menggunakan PLTX label umur untuk sebagai sumbu X-nya dan kita menggunakan kolom tekanan darah tinggi sebagai sumbu Y-nya. Selanjutnya kita memberi gaya warna dan mencocokkannya dengan dataset yang telah ditambahkan dengan menggunakan perintah PLT Legend. Selanjutnya, kita menampilkan visualisasinya dengan PLT Show. Dan berikut ini merupakan hasil dari output atau keluaran visualisasi plot persebaran data testing yang telah dilakukan. Dari praktikum yang telah kami lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa dari beberapa pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari metode klasifikasi ini adalah suatu proses untuk mengelompokkan sejumlah data ke dalam kelas-kelas tertentu yang sudah diberikan berdasarkan kesamaan sifat dan pola yang terdapat dalam data-data tersebut atau sebuah probabilitas terhadap pembelajaran mesin atas probabilitas lain. Metode ini dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan memprediksi suatu hal. Klasifikasi juga berproses menemukan definisi kesamaan karakteristik dalam suatu kelompok atau kelas, seperti contoh percobaan di atas, yaitu untuk memprediksi kematian akibat gagal jantung. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.